semua yang kau ciptakan, memuliakan nama-Mu. Haleluya, terpujilah. Terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Pagi, shalom. Terima kasih untuk sukacita yang dibawa di hari Minggu ini di GSIA City Park. Senang sekali semua karena kebaikan Tuhan kita boleh bertemu kembali untuk ibadah, memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka hati kita mau tunduk dalam doa. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Karena penyertaan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada hari ini. Dan hari ini kami membawa hati kami Tuhan Yesus untuk bersyukur atas semua penyertaan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Apapun keadaan kami mau bersandar pada satu-satunya sumber kehidupan, Tuhan Yesus saja. Kami percaya saat kami menyembah, kami diberkati di tempat ini. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu memenuhi setiap kami, melawat setiap kami. Mari kita sambil saat teduh kita ingat kembali kebaikan Tuhan. Dan apapun situasi kita, mari datang di kakinya Tuhan. Dia satu-satunya jawaban, Dia jaminan hidup kita.
dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasa-Nya. Mari pada pagi hari ini kita mau datang di kakinya Tuhan. Apapun keadaanmu, apapun situasimu, mari semua angkat tanganmu, alami kebaikan Tuhan. Jangan hanya dengar dari orang saja tentang baiknya Tuhan, tapi pagi hari ini pastikan kita semua mengalami kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari saya undang kita untuk mengangkat tangan kita dan Bapak Ibu saja katakan, Yesus mendengar dari yang ku doakan, Yesus menjawab dari yang ku harap, lebih dari yang kau minta, caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Kami akan melihat betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Yesus, lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Hanya dengan caranya Tuhan saja. Apapun yang kau minta Tuhan akan memberi, bahkan lebih dari yang kau minta Tuhan akan berikan. Jika kau percaya dan
kami imani dan kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau pasti memberikan yang terbaik untuk kami. Kami tidak mengerti apa rencana Tuhan di dalam hidup kami. Tapi satu yang kami minta Tuhan, berikan kami pengertian dan berikan kami kekuatan. Sehingga kami boleh menerima apapun keadaan kami saat ini. Kami boleh mengucap syukur apapun yang kami alami dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami mau menyembah dan memuji Tuhan lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama kita katakan amin. Siap menari dan bersuka cita untuk Tuhan Yesus? Ya. Katakan haleluya. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan untuk Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Mari dengan lebih sukacita katakan, dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Mari jemaat saja katakan, dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, kami meninggikan nama-Mu dari tempat ini Tuhan. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, sukacitaku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kami mau bernyanyi untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan yang terbaik, sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Dia satu-satunya Raja yang sungguh layak dipuji. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau bersuka cita lagi untuk Tuhan. Mari semua tangan di atas, bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Saat Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam
saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita buka hati kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami membuka hati kami Tuhan Yesus untuk jamahan-Mu. Mengalirlah untuk setiap kami Tuhan. Mengurapi kami di tempat ini. Mari sama-sama kita katakan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami merindukan Engkau Tuhan. Ku rindu Kau
karena suatu kebetulan, tapi karena ada rancangan Tuhan yang indah atas hidup kami. Biar Engkau yang urapi kami Tuhan, urapi mulut lidah hamba-Mu Tuhan, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulutnya bukan berasal dari pemikirannya sendiri Tuhan, tapi berasal dari Roh Kudus. Biar Engkau yang berikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid, supaya waktu kami menerima firman ini Tuhan, firman ini dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Waktu kami keluar dari tempat ini, kami jadi orang-orang yang berbeda, orang-orang yang lebih mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Engkau yang tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Ya boleh, silakan duduk. Hari ini saya nggak akan khotbah panjang-panjang ya. Biasanya kan kayak agak lumayan lama ya. Hari ini singkat, tapi agak sedikit menguras otak. Jadi sebelumnya saya mau ngajak Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri dulu nih. Kita peregangan dulu ya, biar siap. Angkat tangannya, tarik ke atas. Iya. Terus begini, ya. Begini. Terus kemudian tepuk pundak sebelahnya, bilang siap ya dengar firman Tuhan. Ya, silahkan duduk. Di sini mukanya kayak tegang-tegang semua ya. Ini lagi banyak masalah apa? Apa sayanya galak gitu? Jadi pada takut. Kita semua pasti punya masalah, benar gak? Masalah itu bisa datang kapan aja. Kita lagi diem-diem, kita lagi anteng-anteng, lagi duduk di depan rumah, angin sepoi-sepoi, tiba-tiba masalah bisa datang. Setuju? 2 tahun yang lalu ada sebuah kejadian. Jadi ceritanya saya ini selalu buat plan setiap hari. Besok pagi misalnya saya mau bikin sarapan buat anak saya. Siang antar jemput anak saya, terus kemudian sore bla 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 sampai malam. Biasa saya buat plan. Dan di hari itu saya itu bikin plan. Oh siang ini, karena 2 tahun yang lalu kita lagi apa ini? Lagi karantina ya. Dan waktu itu saya itu lagi berada di Batam. Jadi saya ngungsi ke daerah Batam sekitar berapa bulan, 6 bulan lah, setengah tahun. Nah keadaan pandemi gitu gak bisa ngapa-ngapain, jadi saya bikin plan apa ya kira-kira yang biar gak bosan gitu. Saya bikin plan dari pagi, siang, sore. Akhirnya saya mikir sore ini kayaknya enak nih ajak anak saya jalan-jalan naik sepeda, angin sepoi-sepoi. Nah saya ini nggak bisa bonceng sepeda, saya ini nggak bisa naik sepeda Bapak Ibu. Jadi hari itu saya ajak adik saya, yuk kita naik sepeda. Jadi kamu yang bonceng, saya di belakang. Ini ada 2 tempat duduk gitu ya, saya di belakang sama anak saya. Naiklah kita sepeda, wah angin enak sepoi-sepoi. Terus itu sekitar jam 5:30 sore. Langit udah mulai gelap. Tiba-tiba di tengah perjalanan, kita ini lagi keliling komplek ceritanya. Di tengah perjalanan tiba-tiba anak saya itu jerit, nangis kesakitan. Bapak Ibu bayangkan. Saya ini kaget, kenapa ini? Kok dia tiba-tiba jerit nangis kesakitan? Saya langsung lompat dari sepeda saya dan saya lihat kenapa. Ternyata kaki anak saya itu masuk ke dalam jari-jari sepeda. Dagingnya, wah, saya nggak perlu ceritain di sini ya, udah tau lah kayak gimana. Anak umur 2 tahun, di situ perasaan saya campur aduk, ngelihat darah bercucuran. Kita tuh udah naik sepeda lumayan agak sampai ke depan pintu gerbang komplek ya. Jadi rumah saya tuh di belakang, waktu di Batam itu saya tinggal di dalam banget. Jadi dari depan situ, saya ini perasaan saya rasanya campur aduk gak karuan. Wah, dalam otak saya, dalam kepala saya tuh saya berpikir gini, kalau aja tadi saya itu nggak ajak naik sepeda, kalau misalnya saya tenang-tenang di rumah, ini nggak akan kejadian. Seketika itu saya angkat anak saya lari ke rumah, dari ujung kompleks sampai ke rumah. Saking saya paniknya, saking nggak bisa ngomongnya, wah nggak karuan. Kita lagi anteng-anteng, diem-diem.
masalah bisa datang. Kalau misalnya masalah datang ke dalam kehidupan kita dan kita nggak siap, kita bisa mati, Bapak Ibu. Banyak orang yang kena masalah, ada masalah nggak bisa tidur, insomnia. Ujung-ujungnya penyakit, ya kan? Ujung-ujungnya mati. Banyak orang punya masalah, mereka bunuh diri, banyak. Kalau masalah datang ke dalam kehidupan kita dan kita nggak siap, kita bisa mati. Firman Tuhan bilang, kita hidup oleh apa? Kita hidup oleh firman. Kita hidup oleh firman. Yesus itu mati di atas kayu salib untuk memberikan kita kehidupan. Tapi masalahnya, kita kan hidup di dunia ini, kita gak bisa lepas dari yang namanya masalah. Kalau masalah itu datang dan kita itu mati, kita itu gak bisa menghadapi masalah kita gak ada kehidupan. Padahal Tuhan bilang, Tuhan itu mati di atas kayu salib untuk memberikan kita hidup. Ya, setuju? Kita hidup oleh firman, kata firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar, kita lihat, ternyata banyak orang itu yang gak bisa, waktu ada masalah, gak bisa cari Tuhan. Waktu ada masalah, kebanyakan dari kita yang kita lakukan pertama kali itu apa sih? Masalah datang, yang kita cari itu siapa? Banyak sekarang ya, masalah datang yang kita cari pertama, kita buka Instagram, curhat, ya kan? Cari attention. Masalah datang yang kita cari pertama, kita lihat di kontak WhatsApp kita, siapa nih yang bisa care sama kita, siapa nih yang bisa peduli dengan kita. Itu dulu yang kita cari. Padahal yang kasih kita hidup siapa? Sosial media? Bukan. Yang kasih kita hidup teman-teman kita, sahabat kita? Bukan. Yang kasih kita hidup itu Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah kejadian. Jadi ini banyak banget ya kayak kejadian. Jadi saya ini ceritanya lagi pergi ke rumah saudara saya. Ke rumah saudara saya dengan anak saya. Kita lagi duduk nih santai-santai lagi makan. Tiba-tiba anak saya ini naik ke lantai 2. Dia naik sama sepupu saya. Dia naik ke atas. Biasanya saya nggak kasih dia ke atas karena di lantai 2 itu di rumah tante saya, di rumah saudara saya itu ada teralis gitu ya. Jadi kalau anak kecil bisa jatuh gitu ke bawah. Biasa saya nggak kasih, cuman karena ada orang dewasa saya pikir ya aman lah, dijagain juga kan. Kita lagi duduk di bawah, saya lagi ngobrol dengan yang lainnya, tiba-tiba ada suara, bok, prang. Dilanjutin suara jeritan saudara saya, Elhora. Waduh, nama anak saya Elhora ya. Waktu saya dengar itu, karena saya ini terbiasa dari anak saya belajar jalan, waktu dia jatuh, saya itu enggak langsung cepet-cepet angkat dia, langsung panik gitu, enggak. Jadi saya terbiasa untuk saya lihat dulu responnya. Oh dia nangis gak nih? Oh dia nggak nangis, ya udah, saya nggak hampiri gitu. Dia butuh pertolongan gak nih? Kalau dia bisa berdiri sendiri, ya udah, saya kasih dia kesempatan untuk dia berdiri sendiri. Dan di hari itu, saya juga melakukan yang sama. Waktu saudara saya jerit, Elhora, saya tuh diem dulu. Saya tunggu ini ada respon gak dari anak saya. Tapi karena suara saudara saya ini kencang sekali, dia jerit sampai satu rumah itu semua kedengeran. Satu rumah itu panik. Semua pembantu, semua tante saya, saudara saya semua lari ke atas semuanya. Karena lihat panik gitu kan otomatis saya juga jadi panik ya kan. Dan waktu tante saya tuh udah nyampe ke atas duluan. Waktu tante saya nyampe ke atas dia itu jerit lagi. Dia jerit, darah Yesus. Di otak saya langsung apa? Berdarah-darah ya kan. Dia jerit darah Yesus. Waduh ini anak saya kenapa kok gak ada suara? Apa dia pingsan? Dia jatuh dari loteng apa gimana? Wah seketika karena otak saya udah campur aduk, kaki saya lemes, pikiran saya wah udah liar gitu ya, udah menggila rasanya. Saya gak bisa bergerak, saya cuma bisa jerit. Gitu. Saya jerit, baru kaki saya baru bisa melangkah. Ternyata waktu saya lihat ke atas, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ternyata gak terjadi apa-apa.
Jadi ada rak sekitar segini tingginya, itu pintunya itu pintu kaca. Jadi waktu anak saya lewat situ, ternyata pintu kacanya itu jatuh. Jadi ada suara buk, prang gitu kan. Tapi ternyata anak saya ini kayak superwoman. Wow, dia tahan pintu kaca itu. Dia tahan pintu kaca, saudara saya yang jerit dari jauh, Laura, dia juga langsung lari tahan pintu kacanya. Jadi pintu kaca ini gak pecah, gak ada belingnya, gak ada apapun. Tapi karena dia kaca, dia nyentuh lantai udah pasti suaranya prang gitu kan. Kenceng suaranya karena itu besar. Kadang kita ini karena kita udah terlalu pusing sama masalah kita udah terlalu, wah kayak masalah kita ini jelimet sampai kita itu gak bisa lihat yang sesungguhnya itu seperti apa. Yang kita lihat tuh cuma masalah kita. Kita gak bisa lihat Tuhannya, kita gak bisa lihat Tuhan yang kasih kita pengharapan, gak bisa. Udah sibuk sama masalah kita sendiri, cari solusinya sendiri, muter-muter di situ sendiri, gak selesai. Kita buka firman Tuhan dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai yang ke-30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Ini ayat yang sering kali kita dengar. Tapi hari ini kita akan kupas dengan sangat dalam dan semoga semuanya bisa konsentrasi gitu ya. Nanti saya punya hadiah buat orang yang bisa jawab salah satu pertanyaan saya. Kita lihat ayatnya, ini saya nggak gitu bisa baca dari depan ya, karena mata saya agak buram, jadi saya lihat dari sini aja ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kemudian ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan terendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di sini dikatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan itu udah kasih jawaban. Waktu kita punya masalah, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Dan hari ini kita akan belajar gimana caranya supaya di tengah masalah kita itu gak mati. Kita tetap hidup, kita tetap punya kehidupan. Kita lihat ayat yang ke-29, dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang, berarti yang pasang kuk ini siapa? Tuhan, yakin. Kalau dalam terjemahan bahasa aslinya, pikulah kuk yang kupasang itu ditulis dengan arti take my yoke. Berarti dipasangin, take my yoke bahasa Indonesia berarti ambil kukku. Berarti dipasangin atau pasang sendiri? Pasang sendiri. Nah tadi katanya dipasangin Tuhan, sekarang bilangnya pasang sendiri. Take my yoke berarti ambil kuknya. Nah kita lihat dulu nih, saya ada sebuah gambar, kemarin saya kirim. Bisa ditampilin? Ya, ini kuk, tahu ya? Kuk ini adalah sebuah kayu panjang yang dipasang di leher binatang besar seperti kerbau, sapi, kuda gitu misalnya. Dan ini selalu sepasang, gak pernah sendiri gitu. Ini yoke-nya, kuknya dipasang di leher. Nah pertanyaannya, siapa yang jadi pasangan kita di sebelah? Kan disuruh take my yoke, ambillah kukku. Siapa yang jadi pasangan kita?
teman. Take my yoke, berarti cooknya siapa? Cooknya Tuhan. Berarti yang jadi pasangan kita itu Tuhan. Tuhan bilang, take my yoke, ambil ini kuku, ambil nih kuku, pakai kuku. Kita disuruh ambil sendiri, kita disuruh pakai sendiri kuknya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, kuk ini apa sih? Sebenarnya apa sih kuk ini? Kan kita sering dengar nih, kita sering pakai ayatnya. Pikulah kuk yang kupasang. Ada yang tahu apa ini kuk? Hah? 10, 9, 8, 7, 6. Iya, apa? Kuk ini apa? Maknanya itu apa? Jadi kuk ini keseimbangan. Pikulah kuk, hampir benar. Kuk itu berarti pikulah kuk, apa tuh yang dipikul? Beban, apa itu bebannya? Masalah. Kita buka lagi ya. Ratapan 3 ayat yang ke-27. Ratapan 3 ayat 27. Perjanjian lama. Oke, Ratapan 3 ayat 27 adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Nah loh, kalau kuk ini masalah, kok yang pikul cuman pria pada masa muda lagi? Baik lagi pikul kuk pada masa mudanya. Berarti perempuan gak usah pikul kuk dong. Berarti yang perempuan gak punya masalah dong. Ada di sini perempuan yang gak punya masalah? Gak ada. Masalah kan gak pilih gender. Mau perempuan, mau laki-laki, semua ada masalah. Berarti kuk ini bukan masalah, setuju? Jadi apa kuk ini? Nyerah? Tanggung jawab? Bukan. Hampir mirip, tapi bukan. Jangan tanya Google. Mbak Google itu sering salah, apalagi tentang Alkitab. Kuk itu diambil dari bahasa serapan, yaitu kok, yang artinya itu adalah hukum. Nah loh, hukum katanya. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya di Ratapan ini dan di Matius yang tadi kita baca, pikulah kuk itu ditulis dengan bahasa asli ol, yang sama artinya juga hukum, aturan, perintah. Hukum apa sih yang dimaksud di sini? Pikulah kuk yang kupasang karena bebanku ringan. Hukum apa yang dimaksud di sini? Yang hukum apa? Kitab ini kan ditulis untuk bangsa. Iya. Hukum apa yang mereka punya? Hukum Taurat. Benar. Siapa yang bikin hukum Taurat? Bukan. Musa. Musa yang bikin hukum Taurat. Hukum Taurat itu berisi 613 perintah. Tuhan itu cuma kasih berapa perintah? 10. Yang bikin 613 perintah itu adalah Musa. Musa itu bikin 613 hukum supaya untuk bangsa Israel, supaya bangsa Israel ini bisa diatur. Supaya bangsa Israel ini gak ngaco-ngaco, supaya gak lari kemana-mana. Makanya dibikin 613 hukum.
Nah, di ratapan ini dibilang adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Jadi kalau orang Israel itu, orang Yahudi, umur 12 sampai 13 tahun mereka itu ada namanya upacara bar mitzvah. Upacara anak hukum. Jadi mereka nanti akan naik ke atas mimbar, mereka terima gulungan hukum. Kemudian mereka baca. Setelah selesai upacara itu mereka dinyatakan sebagai pria dewasa. Makanya dibilang adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Karena aturannya seperti itu. Untuk jadi pria yang dewasa dia harus melewati upacara bar mitzvah itu. Nah, segini dulu ya, biar otaknya nggak panas nih. Terus tadi dibilang ada 613 perintah. Mungkin gak sih orang itu menjalankan 613 perintah tanpa celah? Mungkin gak? Mustahil ya kayaknya, susah ya. Satu perintah aja cuman dibilang ada lampu merah, berhenti. Tapi kalau ada motor yang lewat, kita langsung mikir, wah ada yang lewat nih, ya kan? Ada kesempatan nih. Udah mau kuning lah, mulai maju dikit-dikit, Cuma satu perintah loh. Anak saya bilang, abis nonton, mandi. Cuma satu perintahnya, abis nonton, mandi. Tapi selesai nonton dia kemana? Dia belok ke meja makan, dia buka toples cookies, masuk tangan dia ke situ. Saya bilang lagi, abis nonton, mandi. Dia jawab lebih galak lagi dari saya. Iya, katanya. Ambil. Saya ngomong lagi, abis nonton, mandi. Iya, wah tambah kencang jawaban dia. Satu perintah, itu aja susah buat dilakuin. Apalagi 613 perintah. Nah ini pertanyaan berhadiahnya. Ini. Ada satu orang, cuman satu orang di Alkitab yang mentaati 613 perintah. Ini yang tercatat di Alkitab ya. Yang gak tercatat saya gak tahu, tapi ini yang tercatat di Alkitab. 613 perintah tanpa cacat. Berarti dia sempurna. Siapa itu? Gak tercatat. Siapa? Cepet nih. Siapa? Orangnya pinter. Tuh udah dikasih ciri-ciri. Orangnya pinter. Orangnya wah hebat lah pokoknya. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Sebut aja udah yang di otak. Siapa? Betul, sini Pak. Iya benar. Maju Pak. Kasih tepuk tangan dulu dong. Satu-satunya orang yang tercatat di Alkitab, dia ini melakukan hukum Taurat tanpa celah, 613 perintah. Itu adalah Paulus. Kita lihat ya buktinya ya. Tunggu. Filipi 3 ayat yang ke-6. Perjanjian baru. Filipi 3 ayat yang ke-6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Berarti sempurna, hebat. Orang ini sangat hebat.
Semua dia lakukan gak bercacat. Dia adalah orang yang sangat pintar. Tapi kita lihat ayat yang ketujuhnya. Boleh dilanjutin ayat 7, 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kau anggap rugi karena Kristus. Ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kau anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu bayangkan, dia ini bisa melakukan 613 perintah, tapi dia bilang dia menganggapnya sampah karena pengenalan akan Kristus. Paulus dia ini pinter, dia ngerti itu tuh hebat, sesuatu yang hebat, sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang wow. Tapi dia buang semuanya itu demi sesuatu yang berharga. Dia ngerti ada sesuatu yang lebih berharga dari 613 perintah yang dia lakukan. Terus kemudian di sini dikatakan, pikulah kuk yang kupasang karena bebanku ringan. Berarti ada beban berat, ada beban berat, ada beban ringan. Apa itu beban ringan? Apa itu beban berat? Tadi kita udah tahu ya, kuk itu apa? Berarti kira-kira kuk ini beban berat atau beban ringan? Hukum Taurat itu kira-kira beban berat atau beban ringan? Beban berat. 613 perintah itu adalah beban berat. Jadi 613 perintah, 613 hukum yang diberikan oleh Musa itu terdiri dari dua bagian. Mitzvot ta'azeh sama mitzvot lo ta'azeh. Mitzvot ta'azeh terdiri dari 248. Ini gak usah dihafal ya. Ini saya kasih tahu aja. 248. Mitzvot lo ta'azeh terdiri dari 365. 248 itu adalah jumlah sendi manusia. Di sini pernah ada yang sakit sendi? Rasanya gimana tuh tante? Waduh, kalau gerak nyeri, sakit, gak karu-karuan. 248 sendi di dalam tubuh manusia. 365 kira-kira apa? Hari dalam setahun. Hukum yang diberikan oleh Musa 613 itu memenuhi tubuh kita, menguasai tubuh kita sepanjang hari, sepanjang tahun. Beratnya bukan main. Tapi semuanya itu digantikan oleh pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tuhan mati di atas kayu salib, kita lihat ya ayatnya. Roma 10 ayat yang keempat. Agak banyak ya ini ayatnya. Udah kok, udah mau selesai. Roma perjanjian baru, iya. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Dalam terjemahan aslinya itu dibilang the end of the law. Akhir dari hukum Taurat itu adalah Kristus. Tuhan mati di atas kayu salib, dia hapuskan 613 perintah itu dan digantikan dengan hanya 2 hukum. Hukum apa itu? Hukum kasih. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang karena bebanku ini ringan. Tuhan itu rela mati di atas kayu salib cuman untuk supaya kita itu bisa menikmati hidup loh Bapak Ibu. Ada satu ayat ya, Yakobus 2 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Siapa yang menuruti hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya,
ia bersalah terhadap seluruh tubuhnya. Salah satu aja, kita udah ngelakuin 612 perintah, satu aja kita miss, mati kita. Tapi Tuhan itu, dia kasih hidupnya, dia mati di atas kayu salib, dia hapuskan semua perintah. 613 perintah itu dan digantikan hanya dengan 2. Betapa besarnya kasih yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan itu mau kita itu menikmati hidup Bapak Ibu. Tuhan mau kita itu punya kehidupan. Tuhan gak mau karena satu kesalahan, karena satu perintah yang kita gak lakukan, kita itu mati. Kalau kita ngerti Tuhan itu rela mati di atas kayu salib supaya kita bisa menikmati hidup, kita gak akan pusing kalau kita itu punya masalah. Kita gak akan pusing kalau misalnya kita nggak ngerti hari esok tuh akan terjadi seperti apa. Kita nggak akan, waktu kita minta roti, Tuhan itu nggak akan kasih kita batu. Waktu kita minta ikan, Tuhan nggak akan kasih kita ular. Ini kok gimana sih? Tuhan nggak akan kasih yang buruk untuk hidup kita. Kalau Tuhan aja rela kasih hidupnya buat kita. Amin Bapak Ibu. Kalau hari ini kita ngerti pengenalan akan Tuhan, itu yang membuat kita hidup. Kita tahu Tuhan kita itu seperti apa sih. Dia sampai rela mati supaya kita bisa menikmati hidup, kita gak akan khawatir dengan hidup kita. Beberapa waktu lalu anak saya masuk rumah sakit. Dia masuk rumah sakit, tapi gak ada sedih-sedihnya Bapak Ibu. Gak ada lesunya, gak ada lemesnya. Tiap hari kerjaan dia apa? Makan snack, nonton, ya kan? Main game. Bawa infus jalan-jalan kemana-mana, ngobrol sama suster, keluar dari ruangan, segala macam. Happy. Tapi yang pusing siapa? Mamanya. Yang pusing papa mamanya. Bayar rumah sakitnya. Belum lagi ini anak sakit apa. Belum lagi obatinnya. Yang pusing papa mamanya. Kenapa anak saya gak pusing? Karena dia kenal papa mamanya. Dia kenal papa mamanya ini akan bertanggung jawab atas hidupnya. Dia gak perlu khawatir tentang bayar rumah sakit. Dia gak perlu pusing tentang bayar obat. Dia gak pusing dengan semuanya karena dia tahu dia berada di tangan yang tepat. Anak kecil kalau dia sama papa mamanya dia happy. Tapi gitu diangkat sama orang asing, dia gimana? Nangis, kenapa? Karena dia gak kenal. Tapi kalau sama papa mamanya dia nggak nangis karena dia tahu siapa mereka yang gendong. Karena dia kenal siapa pribadi ini. Sama dengan kita. Kalau kita kenal Tuhan kita itu siapa, kita nggak akan khawatir. Waktu kita sakit, Tuhan akan sembuhkan kita dengan bilur-bilurnya. Waktu kita kekurangan, firman Tuhan bilang burung pipit aja Tuhan pelihara kok. Masa kita enggak? Ketika kita ada masalah seberat apapun masalah kita, kalau kita kenal siapa Tuhan kita gak akan khawatir. Amin Bapak Ibu. Kita lihat lagi ya. Kenapa yang dipakai itu kuk? Kenapa bukan yang lain? Kan bisa tuh, ambillah tali atau ambillah gerobak atau apa? Kenapa kuk? Saya jelimet nih. Kenapa kuk? Kenapa bukan yang lain? Kenapa sih? Tuhan itu selalu spesifik loh. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat detail. Apapun yang dia tulis, apapun yang tercatat di Alkitab itu gak pernah ada yang sembarangan. Kuk ini pun tercatat ada maksudnya. Kenapa kuk? Kenapa pikulah kuk? Kenapa nggak doronglah gerobak gitu kan, bisa ya. Nggak tahu. Kenapa kuk? Kita lihat ya. Di ayat yang ke-29. Matius 11 ayat 29.
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Karena aku lemah lembut. Kuk, lemah lembut itu dalam bahasa aslinya itu adalah praos. Artinya itu submissive, tunduk. Kenapa kuk? Binatang kalau dipasangin kuk dia akan tunduk. Kalau misalnya binatang ini ngelawan, kira-kira dia bakal gimana? Sakit, ya kan? Dia pasti kesakitan. Jadi mau nggak mau dia tunduk. Kenapa kuk? Karena Tuhan bilang apa? Belajarlah padaku, jadilah seperti aku, karena aku lemah lembut. Tuhan mau kita itu jadi praos, submissive. Makanya yang dipakai itu kuk, bukan tali, bukan gerobak, bukan ikat pinggang, bukan. Disuruh pakai kuk supaya kita itu punya yang namanya penundukan diri. Supaya kita itu punya yang namanya kontrol, punya ada kuknya. Kita bayangin ya, tadi dibilang pasangan kita itu adalah Tuhan. Kita jalan bersama Tuhan, pakai kuk. Kalau Tuhan ke kanan, terus kita mau ke kiri, kira-kira gimana jadinya? Gak bisa, berantakan, hancur semua. Kalau Tuhan ke kanan berarti kita harus ikut ke kanan. Kalau Tuhan ke kiri berarti kita harus ikut ke kiri. Kuk itu bukan berarti waktu kita dibilang punya submisif, lemah lembut itu bukan bicara tentang hati doang. Lemah lembut itu bukan cuma bicara tentang hati. Lemah lembut itu bicara tentang action kita, tindakan kita yang kelihatan dari hidup kita. Submisifnya ini tuh seperti apa? Waktu kita marah, nih ini garis bilangan ya. Ini negatif, tahu garis bilangan? Bapak Ibu pernah sekolah kan? Ini garis bilangan, ada negatif, 0 positif. Ya. Waktu kita marah, sakit hati. Tuhan itu gak suruh kita tiba-tiba, oh dari marah sakit hati mengampuni. Enggak. Tapi karena ada kuknya kita gak bisa, namanya kita manusia, kita gak bisa tuh hari ini kita sakit hati terus kita tiba-tiba mengampuni. Wah itu malaikat, gak bisa. Kita sakit hati, kita marah, di sini ada kuknya, ada kontrolnya. Kita belum bisa mengampuni, tapi kita bisa kontrol diri kita supaya kita bisa mengasihi. Ada kasihnya, ada kontrolnya. Kita marah, kita gak menyakiti orang lain. Ada kontrolnya di tengah ini, ada kuknya. Makanya kenapa Tuhan itu pakai kuk, supaya kita itu terkontrol. Supaya kita itu gak ngaur-ngaur, gak wah jadi liar. Banyak orang ngomong kayak gini, ih itu anak liar ya. Bener gak? Ada gak yang ngomong, itu anak jinak ya? Ada gak kira-kira yang ngomong kayak gitu? Gak ada, kenapa? Karena untuk jadi jinak itu gak gampang. Untuk jadi tunduk itu gak gampang, itu susah. Dan perlu yang namanya tadi kerendahan hati. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita gak akan bisa tunduk, kita gak akan bisa terkontrol, kita gak akan bisa mau ditegur, kita gak akan bisa mau belajar, hidup kita gak akan bisa berubah kalau kita gak punya yang namanya kerendahan hati. Makanya Tuhan bilang belajarlah daripadaku karena aku rendah hati. Ngertilah Tuhan yang pegang kontrolnya. Makanya dibilang gini, ambillah kukku, bukan Tuhan yang paksain. Kalau Tuhan paksa, pikulah kuku, berarti kan yang paksa siapa? Tuhan, ini pikul nih, ya kan? Pikulah kuku, tapi enggak loh. Tuhan bilang apa? Take my yoke. Karena Tuhan itu gak mau paksa kita. Kita yang harus ambil, karena kita harus punya yang namanya kerendahan hati. Rela untuk dibentuk, rela untuk dipasang kuknya, rela untuk dikontrol dan berjalan bersama Tuhan. Itu kuk. Dan hari ini kita belajar. Waktu kita kenal siapa Tuhan kita punya hidup. Kita tahu Tuhan mati di atas kayu salib supaya kita bisa menikmati hidup kita.
Jangan sampai waktu ada masalah kita mati. Jangan lihat masalahnya. Anak saya itu di rumah, anak saya terus dia, anak saya di rumah, pernah ada satu kejadian, dia lagi di kamar, saya lagi di luar. Tiba-tiba, emang ini anak suka bikin jantungan ya, tiba-tiba dia jerit, nangis, teriak. Saya kan kaget ya, saya langsung berdiri dari tempat duduk, saya buka pintunya, brak, kenapa? Gak bisa pakai baju, ya ampun Tuhan, gak bisa pakai baju, jeritnya sampai kayak orang kejepit, kayak orang jatuh dari mana. Ini gak bisa pakai baju. Loh, kalau gak bisa pakai baju kan tinggal keluar ya, mama tolong pakaiin baju. Atau tanya, mama gimana caranya biar bisa pakai baju, biar bisa buka bajunya yang ini, biar bisa ganti baju, gimana caranya? Kan tanya. Itu sama dengan kita loh Bapak Ibu. Kalau masalah segede koin, gampang gak kita hadapinnya? Gampang, diinjek, hilang, udah ya kan? Tapi kalau koin ini kita taruh di depan mata kita, bisa gak kita lawan dia? Ya lihat aja kita gak bisa kok. Gimana kita mau hadapi masalah kita, gak bisa. Kita ngerti kita punya Tuhan. Tuhan bilang come to me, marilah datang kepada kita yang disuruh datang, kita yang disuruh cari Tuhan. Ketika kita ada masalah cari Tuhan. Ketika anak saya gak bisa buka baju, cari dong mamanya. Ya kan? Cari mamanya keluar, tanya gimana caranya. Sama. Kita tahu kenal Tuhan kita itu dia berikan hidupnya supaya kita bisa menikmati hidup. Berarti dia juga yang akan memberikan kita kelegaan ketika kita ada masalah. Amin Bapak Ibu. Kira-kira ini otaknya masih oke lah ya kondisinya. Amin, puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Hari ini kita mengerti, waktu Tuhan mati di atas kayu salib, kenapa bisa dibilang Tuhan itu memberikan kita kehidupan? Karena Tuhan itu mati di atas kayu salib untuk melepas beban kita. Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang karena bebanku ringan. Perintahnya cuma 2, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Cuman 2. Kalau kita masih nggak bisa untuk taat dengan Tuhan, berarti kita yang keterlaluan Bapak Ibu. Dia udah berikan hidupnya, dia gantikan semuanya supaya kita bisa hidup. Waktu kita ada masalah, ngertilah, kenalah Tuhan kita. Cari Tuhan, bukan lihat masalahnya. Kalau kita lihat masalah kita terus, kita nggak akan bisa breakthrough. Kita nggak akan bisa keluar dari masalah kita. Jadi hari ini poin kita, pengenalan akan Tuhan itu yang akan memberikan kita kehidupan. Amin. Kita angkat sebuah pujian. Karena salibmu Tuhan, ku hidup. Engkau yang
ajar kami supaya kami mengerti bahwa Engkau satu-satunya yang akan memberikan kami kehidupan. Bukan orang lain, bukan kekuatan kami Tuhan, bukan apapun. Tapi Tuhan yang mampu untuk melepaskan kami dari segala beban-beban kami. Biar Engkau yang berikan kami kehidupan Tuhan, biar Engkau yang berikan kami pengharapan Tuhan. Ketika kami lemah Tuhan, biar Engkau yang kuatkan kami Tuhan. Ajar kami supaya kami punya hati yang percaya, supaya kami punya hati yang lembut, hati yang rendah hati, yang mau belajar Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Biar penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih kepada Evangelis Rebecca yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Semoga bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan mengembalikan sedikit berkat yang sudah Tuhan berikan. Kita akan memberikan persembahan. Mari yang bertugas saya undang untuk ke depan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya ketika kami pulang, kami tidak sama lagi seperti kami datang tadi. Dan Tuhan Yesus, saatnya kami akan mengembalikan sedikit yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, berkati keluarga, pekerjaan, dan seluruh aspek dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, saya akan membacakan pengumuman untuk hari ini. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Evangelis Rebecca karena sudah memberkati kita semua. Dengan kebenaran firman Tuhan, kiranya Yesus selalu memberkati pelayanan, pekerjaan, dan keluarga. Setelah ibadah ini ada ibadah KKR. Anak-anak muda yang ada di sini nanti kita join di KKR jam 11 siang ini. Dan di minggu depan ada ibadah jam 10 pagi dilayani oleh Bapak Roni Tio. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita hadir dengan setia mengikuti ibadah. Pada hari Rabu tanggal 19 April ada ibadah doa jam 7 malam. Setiap pelayan dan jemaat kiranya setia mengikuti ibadah doa. Pada hari ini ada yang baru pertama sekali hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangannya? Tidak ada, ternyata kita adalah jemaat yang setia. Dan Bapak Ibu Saudara diingatkan kembali, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan diinformasikan juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa tanggal 30 Desember 2023 sampai Januari 2024 akan ada New Year Camp dengan gereja pusat. Oleh karena itu kita mulai saat ini untuk menabung pada kegiatan tersebut. Kita sisihkan sedikit uang kita untuk camp di akhir tahun nanti. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan mengucap syukur karena kita sudah melewati ibadah ini dengan hikmat dan sepanjang minggu depan kita yakini Tuhan akan memberkati kita. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah ini. Kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku. Ya Tuhanku
Kami selalu bersyukur dengan apapun Tuhan yang terus Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat pagi hari ini Tuhan. Biar di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami tetap setia kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami mau selalu belajar Tuhan dari Engkau ya Bapa. Apa yang sudah kami dengar pada saat pagi hari ini Tuhan, sungguh memberkati kehidupan kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Kau mau berkorban bagi kami Tuhan. Sehingga segala peraturan-peraturan apapun Tuhan, segala hukum Taurat Tuhan, tidak harus kami lakukan begitu banyak. Tetapi Tuhan, kasih yang terutama Tuhan. Biar kami selalu mengasihi Tuhan, mengasihi sama kami ya Bapa. Berkatilah hamba-Mu Tuhan, Pastor Rebecca yang sudah memberkati setiap kami pada saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan daripada hamba-Mu Tuhan. Urapi selalu Tuhan lidah bibir daripada hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan banyak lebih lagi jiwa yang akan diberkati Tuhan. Dan banyak jiwa yang akan terus berbuah dan bertumbuh ya Bapa melalui pelayanan daripada hamba-Mu. Kiranya di dalam segala aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga Tuhan, Engkau juga akan terus Tuhan memberikan hikmat-Mu Tuhan sebagai ibu rumah tangga Tuhan di dalam mengurus anaknya. Dan biarlah sebagai seorang istri yang cakap memberkati suaminya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan. Teruslah Tuhan akan memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kasih setia Tuhan akan terus melimpah bagi bangsa dan negeri kami Tuhan. Hikmat-Mu akan Kau berikan bagi setiap pemimpin-pemimpin negeri kami Tuhan. Berikanlah rasa takut kepada Tuhan ketika mereka ditunjuk sebagai pemimpin untuk negeri ini Tuhan. Terus memberikan yang terbaik bagi negeri kami. Setiap masyarakat Tuhan yang ada di negeri ini Tuhan akan dapat terus bergandengan tangan Tuhan. Mereka tidak akan pernah terprovokasi apapun Tuhan. Sehingga mereka akan terus terjalin persatuan dan kesatuan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami juga rindu Tuhan. Akan terjadi Tuhan yang besar-besaran dari Sabang sampai Merauke. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan selalu. Pakai setiap kami Tuhan untuk jadi pemberita kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan yang besar yang sudah kami alami kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami dapat terus mau menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang. Sehingga orang-orang tersebut Tuhan dapat mau mengenal Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah KKR Youth yang sebentar akan kami, setiap anak-anak muda-Mu akan menerima berkat rohani. Kiranya Tuhan Yesus di ruangan ini urapi, Roh Kudus-Mu akan hadir. Setiap jemaat yang akan, setiap kaum muda yang akan hadir di tempat ini Kau bukakan hati mereka. Dan biarlah lawatan Allah terjadi Tuhan. Akan ada kebangunan rohani bagi setiap kaum muda, setiap remaja yang hadir di tempat ini Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu Pastor Rebecca juga yang nanti sebentar akan memberkati di dalam ibadah youth nanti ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga setiap umat jemaat-Mu akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai tutup bungkus perjalanan kami Tuhan. Sepanjang hari yang akan kami lewati, sepanjang detik yang akan kami lewati, biarlah kami berjalan bersama Tuhan. Engkaulah yang memimpin setiap langkah kami Tuhan. Dan biarlah di dalam kehidupan kami terus setia mengiring Tuhan, memikul selalu Tuhan untuk apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Pada saat pagi hari ini, berkatilah setiap umat jemaat dan pelayan Tuhan sudah melayani. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari jemaat yang dikasih Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, mari kita berdoa juga sebelum kita menerima berkat Tuhan. Berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajar bagi kita melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lamanya. Mari kita angkat belah tangan kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai daripada hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan. Mari yang sudah menerima berkat daripada Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin, haleluya. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus berkati.